And it goes a little something like Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Denis dan ini adalah podcast H-100. Jadi selama 100 hari gue akan sharing mengenai persiapan-persiapan mengenai pernikahan. Jadi mudah-mudahan H-100 ini bisa ngasih pengetahuan, insight baru buat lo mengenai pernikahan. Jadi selama mungkin kalau pernikahan lo 100 hari lagi, lo punya 100 bekal yang bisa lo pelajarin dari podcast gue. Oke? Nah, di 25 episode pertama gue pengen sharing mengenai 25 sifat yang harus dimiliki sebelum pernikahan. Jadi sifat-sifat ini bakal gue breakdown, satu episode bakal gue bahas satu sifat dan akan gue jelasin kenapa itu harus lo miliki dalam pernikahan lo. Oke, yang pertama sabar ya. Kenapa sih sabar itu penting banget lo miliki untuk menjalani sebuah pernikahan? Karena gini, pernikahan itu sesuatu yang berat. Kalau lo bisa cari di YouTube, ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa salah satu prestasi terbaik syaitan itu adalah perceraian gitu. Jadi pernikahan itu pasti bakalan banyak banget cobaannya gitu. Nah, selama lu menghadapi cobaan, ujian seumur hidup gitu, lu pasti ya butuh namanya kesabaran. Kalau misalnya lu berpikir lu nikah pengen bahagia, lu nggak salah, tapi lu nggak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena ya tadi gue bilang, pernikahan itu bisa jadi sumber cobaan gitu. Jadi cobaan akan banyak banget yang menghadapi gitu. Ya, lu akan menghadapi begitu banyak cobaan. Jadi lu butuh banyak kesabaran, dan sabar itu menurut gue sih nggak ada batasnya. Lu harus sabar menghadapi masalah yang besar. Nanti begitu ada masalah yang lebih besar, lu harus punya sabar yang ekstra, yang lebih dari sabar-sabar sebelumnya. Tapi sabar itu kalau lu sudah melewati, misalnya gini, fase ujian lu nilainya 4, nilai kesulitannya 4, lu ngerasa berat, tapi lu bisa ngelewatin itu gitu. Nanti ujian-ujian yang nilai kesulitannya 2, 3, lu akan bisa melewati dengan lebih mudah gitu, karena lu bisa ngelewatin level yang lebih tinggi. Tapi begitu lu menghadapi level yang lebih tinggi, ya lu harus punya sabar yang ekstra lagi gitu. Jadi ya lu memang harus punya kesabaran, karena setiap pernikahan pasti diuji. Semua pernikahan pasti diuji. Siapapun yang menikah, mau seperti apapun pasangannya, pasti lo akan menghadapi ujian atau cobaan gitu. Jadi ya lo memang harus sabar-sabar gitu. Nah, terusnya apa aja sih lo mesti sabar dari apa aja sih selain dari cobaan atau ujian yang lo hadapi antara lo suami istri sebagai pasangan gitu. Lo juga mesti bersabar terhadap pasangan lo sendiri, karena bisa jadi pasangan lu itu adalah ujian hidup lu gitu. Lu memiliki pasangan yang mungkin gak sesuai sama ekspektasi lu, yang ada sifat-sifatnya yang lu kurang nyaman, kurang suka, kurang nyambung sama dia. Ya lu harus sabar, karena bisa jadi memang pasangan lu adalah ujian lu. Atau bisa jadi pasangan lu itu adalah teman yang saling menguatkan untuk menghadapi ujian. Tapi konteksnya tetap lu harus sabar, karena tetap ada ujiannya, dimanapun ujiannya gitu. Nah, lu juga mesti sabar untuk menghadapi komentar orang lain. Namanya sebuah pernikahan, lu ngebangun keluarga baru, ada 2 ideologi baru, 2 kebiasaan baru yang lu sama pasangan lu jalanin. Pasti gini,
pasangan lu punya kebiasaan apa, lu punya kebiasaan apa, pasangan lu punya cara memandang suatu hal seperti apa, lu punya sudut pandang yang berbeda, itu pasti terjadi. Tapi pasti lu akan ngobrol sama pasangan lu untuk gimana sih keluarga kita, rumah tangga kita itu menghadapi hal itu dengan sudut pandang yang seperti apa. Misal cara mendidik anak, misalnya suami lu terbiasa dari kecil diomelin sama orang tuanya kalau nakal. Nah sedangkan lu misalnya terbiasa dari kecil nggak pernah diomelin, pasti dua-duanya ada plus minusnya. Nah karena lu sama-sama ngerasain plus minus dari cara mendidik itu, lu pasti akan komunikasi sama pasangan lu, gimana sih cara mendidik anak yang menurut lu terbaik. Lu tahu plusnya mana, lu tahu minusnya mana, mana yang harus lu kerjain, mana yang harus lu eliminasi gitu kan. Yaitu kan ada hal yang baru. Nah dalam hal baru yang lu lakukan, pasti lu akan mendapatkan komentar. Misal di keluarga suami lu, tadi kan suami lu terbiasa diomelin. Begitu anak lu bandel lagi main ke rumah kakek neneknya, lu nggak marahin nih misalnya, itu pasti kan ada komentar. Setidaknya misalnya itu anak bandel kok nggak diomelin gitu. Atau sebaliknya, misalnya lagi main ke nenek dari istri lah ya gitu, main ke sana, anak lu bandel, terus lu omelin, ya lu pasti dapat komentar yang sama. Tetangga-tetangga atau siapapun pasti akan berkomentar tentang apapun yang lu lakukan gitu, karena semua orang punya sudut pandang masing-masing. Belum tentu yang mereka katakan itu salah, karena mereka juga bisa jadi sudah punya pengalaman lebih, tapi belum tentu apa yang mereka katakan itu juga benar. Jadi yang penting adalah lu sabar terhadap informasi itu, karena banyak rumah tangga yang baru dimulai, lu baru mulai belajar nih berumah tangga, ngurus anak segala macam, hal-hal yang baru pertama kali lu lakukan, dikomentarin orang, terus lu sakit hati, terus lu ngebawa itu dan bisa jadi problem, jadi dendam, atau ngegumpel di hati setiap ketemu orang yang komentarin jadi kesel. Itu kan banyak juga ya hal-hal yang kayak gitu. Nah menurut gua lu butuh banget sabar untuk ngedengerin perkataan orang. Mau lu tanggapi untuk introspeksi, mau lu cuekin, tapi kan kuncinya tetap lu harus sabar, karena lu pasti denger komentar itu juga. Dan namanya lu denger komentar itu, ya pasti hati lu bergetar, terketuk antara oh iya ya bener juga yang dia omongin, atau ini kenapa sih orang komentar mulu tentang hidup gua ya. Apapun yang ada di pikiran lu, tapi kan lu tetap harus sabar menghadapi itu gitu, karena komentar itu pasti bakalan ada terus gitu. Nah terusnya lu juga mesti sabar sama kekurangan pasangan lu. Misal lu akan menghadapi problem-problem yang lu nggak pernah hadapi sebelumnya. Salah satu problem yang mungkin sering dirasain sama suami istri itu yang bikin pertengkaran kecil-kecilan atau bahkan mungkin besar, itu saat baby blues. Jadi begitu istri lu selesai ngelahirin anak pertamanya gitu misalnya, biasanya kondisi dia nggak fit, dia capek, apalagi kalau anaknya rewel, nggak mau netek, itu pasti perasaan ibunya sedih. Bayinya bangun tengah malam, kita harus bangun, istirahatnya kurang, capek, nutrisinya kurang, terus jadi ngomel-ngomel gitu. Nah pasti lu suami-suami harus ngebantuin. Tapi kadang kita juga kan misalnya capek pulang kerja, udah kerjaan di kantor banyak masalah, tiba-tiba udah nyampe rumah bukannya dilayanin sama istri, istrinya keadaannya kucel, ya nggak ngurusin kita, bayinya nangis mulu, kita dibangunin tengah malam, nggak bisa tidur nyenyak, besok pagi harus kerja lagi, menghadapi problem yang ada di kantor lagi, gitu terus. Sampai lu mungkin ngerasa, aduh gila gue di rumah bukannya istirahat malah makin capek gitu. Istri lu ngerasain capek juga men gitu, lu juga memang ngerasain capek. Nah lu harus bersabar sama kekurangan lu berdua, sama kondisi lu berdua, karena ya memang itu yang akan dihadapi.
Cuma karena lu sama-sama nggak ngerti cara handle masalahnya, ya akan jadi keributan. Kalau lu nggak sabar menghadapi itu, ya akan muncul konflik yang bisa lebih besar. Jadi gue udah ngasih tahu sama lu dari awal, ya lu mesti sabar dalam kondisi-kondisi yang pertama kali lu lakukan atau lu hadapi, terus lu nggak ngerti cara handlingnya gitu. Lu mesti sabar, karena ya belajar juga butuh proses. Mungkin anak kedua, ketiga lu nggak akan menghadapi problem yang sama, lu bisa lebih sabar karena lu udah ngerti sebelumnya. Oh iya, sebelumnya gue salah ngelakuin ini, gue sebelumnya salah memperlakukan pasangan gue seperti ini. Nah, lu bisa lebih sabar karena lu udah belajar. Tapi sebaiknya lu ya belajar dari awal, karena ya nikah butuh ilmu. Selain butuh ilmu, ya lu butuh kelapangan dada juga, ya salah satunya dengan bersabar gitu. Sabar itu bagi gue juga proses yang baik, supaya kewarasan kehidupan berumah tangga lu tuh terjaga gitu. Karena kalau salah satu aja pasangan nggak sabar, itu bisa memicu konflik. Kalau misalnya nggak sabarnya sudah keterlaluan dan pasangan lu jadi nggak sabar juga, yang tadinya sabar jadi nggak sabar juga, pasti konfliknya lebih besar. Sedangkan kalau lu memang sudah punya kesabaran dari awal, pasti saat lu menghadapi masalah tuh lu jadi lebih santai gitu, jadi lebih tenang, nggak ribut-ribut, nggak menyalahkan orang lain, nggak panik. Ya karena lu ngerti, lu memang harus menghadapi permasalahan itu, lu harus melewati itu, lu nggak bisa menghindari itu. Dan bagaimana cara menyelesaikan terbaik adalah dengan kepala dingin. Dengan kepala dingin ya dengan sabar gitu. Jadi ya di episode pertama ini gue pengen ngasih tahu bahwa betapa pentingnya sabar dalam kehidupan berumah tangga, karena lu akan menghadapi sesuatu yang baru terus menerus, ya, menghadapi sesuatu yang baru terus menerus. Karena ya lu pertama kali berumah tangga setelah nikah, gimana sikap lu ke orang tua, sikap lu ke mertua, ya itu pasti dapat komentar. Terusnya bagaimana lu punya anak pertama kali, cara lu ngurus anak. Biasanya nih perempuan-perempuan juga suka dikomentarin, entah sama orang tuanya atau sama mertuanya, sama ibunya atau ibu mertuanya, cara ngurus anak tuh yang bener kayak gimana. Kadang juga suami nggak sabaran, jadi lebih percaya sama mertuanya atau sama ibunya untuk ngurus anaknya gitu, karena dianggap istri gue belum becus. Tapi yang jangan begitu, karena istri kita juga butuh proses kali buat belajar. Lo mesti sabar, biarin dia dewasa, biarin dia paham dengan caranya sendiri, dengan prosesnya sendiri, ya. Jadi jangan sampai ada keributan yang terjadi karena lu nggak sabaran. Karena ya sabar itu akan menjaga kewarasan rumah tangga lu. Oke, itu aja dari gua. Itu episode pertama. Nanti gua bakal nge-share 24 lainnya di episode berikutnya. Oke. Gua Dennis, terima kasih. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka, kalian boleh share informasi ini. Mudah-mudahan informasi ini juga bisa jadi hal yang bermanfaat buat kalian dan buat teman-teman kalian kalau kalian share ini. Terima kasih dari gua kalau udah dengerin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode berikutnya.